Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu ini, tanggal 25 Juli 2021. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk beribadah secara online. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga kami masih diberikan badan yang sehat untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucapkan syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mazmur dari Daud berisi ungkapan syukur dan pujian kepada Allah atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang telah Daud terima. Mazmur ini mengingatkan kita hari ini untuk jangan lupa kebaikan Tuhan. Mari sejenak kita melihat lewat alam semesta ciptaannya. Sejenak kita menengok ke belakang dan mengingat pengalaman sulit di masa lalu dan bagaimana Allah menolong kita. Pikirkan apa jadinya kita hari ini jika Allah tidak menyelamatkan kita. Dan muliakanlah, memuji serta menyembah Dia. Karena sejatinya Ia Allah yang layak untuk menerima semuanya itu. Maka jiwaku memuji-Mu. Bila kulihat bintang kemerlapan,
dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 14. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bergantian. Seruan kepada Allah. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka.
Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku meranah karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala rupa? Bersama-sama. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun, biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja Kristen Kalam Kudus ini beserta gereja-gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa Indonesia ini. Tuhan,
masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kalau doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarnya? Semoga lirik pujian berikut ini boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan Jemaat Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penginjil Alvin dan para hamba Tuhan, serta Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu ini, 25 Juli 2021. Tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah percaya saja pasti dikabulkan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 3 bagian.
Yang pertama dari Matius 21 ayat 22, lalu Lukas 11 ayat yang ke-13, lalu 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Pertama-tama mari kita baca Matius 21 ayat 22. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu bagian yang terakhir 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. 2 Petrus 1, 12-15, demikian firman Tuhan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur karena di tengah-tengah akan keadaan pandemi yang masih begitu parah di Indonesia maupun di berbagai tempat di dunia ini, Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan untuk beribadah kepadamu. Mari ya Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami, meskipun kami mengikuti dari tempat kami masing-masing secara online. Tuhan kiranya juga yang hadir di mana-mana, menyertai dan memimpin setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan saat ini akan kami renungkan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpin juga hamba-Mu di dalam menguraikan, supaya boleh dimengerti dengan jelas dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Amin. Saudara-saudara, pandemi COVID di Indonesia sedang parah-parahnya. Dan saya mengenal orang-orang yang terkena COVID, bahkan ada yang meninggal. Saudara-saudara, minggu lalu kakak kandung saya sendiri terkena COVID. Dan saat ini masih isolasi mandiri. Dan pada waktu kakak kandung saya terkena COVID, maka di grup keluarga besar kami, itu family memberikan dukungan, mendoakan, dan mendukung supaya segera bisa cepat sembuh. Dan ada beberapa yang berkata mendoakan dengan mengutip ayat dan memberikan kebenaran firman Tuhan, supaya kakak saya percaya saja, pasti sembuh. Dan kebenaran itu terambil dari Matius 21 ayat 22, bukan? Nah, saudara-saudara, apakah penerapan percaya saja pasti sembuh dari Matius 21 ayat 22 itu seperti ini? Beberapa tahun yang lalu, di kota di mana saya tinggal, yaitu kota Perth, terjadi kecelakaan yang cukup parah seorang pemuda yang kemudian masuk ke rumah sakit di ICU, dan sebenarnya dia bukan bergereja di gereja tempat saya melayani, tetapi karena orang tuanya mengenal saya, lalu saya dipanggil untuk mendoakan. Dan pada waktu saya datang untuk mendoakan, saudara-saudara, ternyata ada orang-orang lain, hamba Tuhan lain yang juga datang. Dan beberapa di antara mereka mengutip Matius 21 ayat 22. Percaya saja, maka kita akan mendapatkan, maka kita akan dikabulkan permintaan kita. Nah, saudara-saudara, apakah
penerapan daripada Matius 21 ayat 22 itu sedemikian. Bagaimana dengan Rasul Paulus yang juga sudah minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil duri di dalam dagingnya. Bahkan 3 kali dia memintanya. 2 Korintus 12, 7-10. Tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Atau kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Misalnya Nabi Elisa. Dicatat di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Bahwa dia sakit. Dan karena sakitnya itu dia meninggal dunia. Saudara-saudara, apa artinya kalau begitu? Percaya saja, maka kita akan dikabulkan permintaan kita. Apa artinya? Jikalau kita minta dengan penuh percaya, kita akan menerimanya. Apa arti daripada Matius 21 ayat 22 ini? Mari pertama-tama kita melihat apa arti kata percaya itu. Kata percaya yaitu dari bahasa Yunani pistis. Bersangkut paut dengan penerimaan kita, yaitu penerimaan kita terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara-saudara, kalau Yesus kita terima sebagai Tuhan, Tuhan itu artinya Tuan, Lord, Juragan. Nah saudara-saudara, di dalam konteks ini, maka berarti kalau kita meminta dengan penuh kepercayaan, kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, maka kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kita. Dan kalau kita melihat di dalam Matius 21 ayat 22, maka konteksnya sebenarnya adalah kalau kita meminta dengan penuh kepercayaan, bahkan gunung pun dapat beranjak dan tersampak ke laut, itu menggambarkan akan ajaran orang-orang Yahudi yang menentang Injil, yang sudah mengakar sedemikian besarnya seperti gunung di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Karena itu sesuai kehendak Allah, itu pun dapat diubah. Jadi saudara-saudara, meminta dengan penuh kepercayaan dan kita akan menerima, itu di dalam rangka mentuhankan Yesus, di mana kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kita. Makanya saudara-saudara, kalau kita melihat juga di dalam Lukas pasal 11, tadi kita baca hanya ayat 13-nya. Tetapi kalau kita membaca dari ayat 9 sampai 13, kita bisa melihat di sana bahwa jikalau kita minta, akan diberikan. Jikalau kita mencari, akan mendapat. Jikalau kita mengetok, pintu akan dibukakan. Nah saudara-saudara, kemudian di situ dikatakan bapa mana yang anaknya minta ikan diberi ular, atau minta telur diberi kalajengking. Lalu ayat 13, Lukas 11:13 menyimpulkan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah tapi saudara-saudara, kalimat berikutnya tidak mengatakan ia akan memberikan yang kamu minta. Tidak saudara-saudara. Ternyata di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, kenapa diberikan Roh Kudus? Salah satunya saudara-saudara adalah karena Roh Kudus itu pemberian yang terbaik daripada Tuhan, yang membuat saudara dan saya yang menerimanya bisa berdoa meminta dengan benar kepada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya bisa meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, Matius 21 ayat 22, jikalau kita minta dengan penuh kepercayaan kita akan menerimanya. Tetap di dalam rangka kita itu meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya kebenaran seperti ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus di dalam doanya, dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita memang perlu minta secara spesifik kepada Tuhan.
Meminta secara sungguh-sungguh hal yang spesifik yang kita mau minta kepada Tuhan. Tetapi milikilah hati, dasarkanlah dengan memiliki hati, yaitu biar kehendak Tuhan yang jadi, sebab kehendak Tuhanlah yang terbaik. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya mendengar satu kisah tentang seorang ibu yang anak remajanya satu-satunya itu sakit dan masuk rumah sakit. Tiap hari dia menemani, bahkan kalau bisa tinggal di situ untuk bermalam menemani anaknya, ibu itu menemani anaknya. Di tengah-tengah anaknya belum kunjung sembuh, masih diopnam di rumah sakit. Ternyata sang suaminya itu mengalami kesulitan di dalam bisnisnya. Nah, dia kemudian berdoa, minta tolong Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia itu punya kepercayaan bahwa jikalau minta dengan sungguh-sungguh, penuh percaya, pasti akan dikabulkan. Anaknya pasti sembuh dan suaminya juga pasti akan keluar daripada kesulitan bisnisnya. Satu kali ada seorang pendeta yang mengunjungi ibu itu, mengunjungi anak yang ada di rumah sakit, dan ibu itu ada di sana. Lalu tatkala berbincang-bincang, pendeta itu tahu bahwa ibu itu dengan penuh antusias terus berdoa dengan penuh percaya dan yakin pasti anaknya sembuh, dan kemudian suaminya juga pasti akan keluar dari kesulitan bisnisnya dengan mendasarkan dari Matius 21-22, tetapi dengan pengertian yang hanya seperti itu. Maka kemudian pendeta itu berkata begini, "Ibu, memang kita perlu berdoa dengan spesifik. Ibu berdoa untuk anak ibu supaya sembuh, itu bagus. Juga berdoa supaya suami keluar dari kesulitan bisnis, itu juga bagus. Tapi Bu, mari miliki hati, serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi." Saudara-saudara, waktu pendeta itu berbicara begitu, ibu itu kemudian tiba-tiba agak marah. Dia berkata begini kepada pendeta itu, "Bapak pendeta ini bagaimana? Kalau saya berdoa meminta pada Tuhan, lalu saya akhiri dengan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kemudian anak saya tidak sembuh-sembuh, bahkan meninggal bagaimana? Apakah Bapak pendeta mau tanggung jawab? Kalau saya kemudian juga akhiri doa saya, biar kehendak Tuhan yang jadi, lalu suami saya bukan hanya kesulitan ekonominya berlanjut terus, tapi kemudian bangkrut bagaimana?" Oh, pendeta itu kemudian menjawab kata-kata atau kalimat yang bijaksana, saudara-saudara. Pendeta itu berkata begini, "Ibu, seandainya ya, nanti anak ibu ini sudah sembuh, sudah sehat, lalu seandainya ini anak ibu berkata kepada ibu, 'Bu, hari ini saya mau melakukan apapun yang ibu mau. Saya akan lakukan menuruti apapun yang ibu mau, apa yang ibu kehendaki.' Apakah ibu kemudian berpikir, wah ini kesempatan, karena mau menuruti apa yang saya maui, maka kesempatan ini saya akan memberikan tugas supaya dia kecapean bahkan sakit. Saya akan memerintahkan sesuatu yang membuat dia itu stres. Apakah ibu akan mengatakan hal itu kepada anak ibu?" "Oh ya, jelas tidak, Pak Pendeta." "Kenapa tidak?" "Ya, saya mengasihi anak saya, masa saya akan melakukan hal seperti itu?" Lalu pendeta itu berkata, "Demikian juga Bapa kita di surga, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masakan jikalau kita itu mau menuruti kehendaknya, masakan jikalau kita menyerahkan yang terbaik kepadanya, lalu dia akan memberikan hal yang tidak baik kepada kita? Tidak, bukan." Saudara-saudara, ibu itu kemudian menjadi sadar bahwa berdoa sesuai kehendak Tuhan pasti yang terbaik yang akan terjadi. Mungkin jawabannya adalah ya, mungkin jawabannya adalah tunggu, atau bisa juga jawabannya tidak. Tetapi apapun jawaban Tuhan,
Jikalau kita mau mentaati dan sandar kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, berikutnya saya ingin mengajak untuk kita berpikir, jikalau kita minta terus kepada Tuhan, dan kita minta dengan ngotot misalnya, tetapi ternyata permintaan kita itu tidak sesuai kehendak Tuhan, apakah bisa terkabul? Atau pasti memang tidak akan terkabul, sehingga tidak apa-apa kita itu minta ngotot terus kepada Tuhan. Kalau memang nggak terkabul ya tidak sesuai kehendak Tuhan. Atau kadang-kadang Tuhan bisa kabulkan meskipun tidak sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jawabannya saya percaya bahwa memang pada umumnya atau pada dasarnya, kalau yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tidak akan terkabul. Tetapi di dalam kasus-kasus tertentu, saudara-saudara, Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang kita minta ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya, saudara-saudara, di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-15, di sana dikatakan diberikannya kepada mereka, yaitu kepada bangsa Israel, apa yang mereka minta, yaitu mereka minta burung puyuh, minta daging, padahal sudah diberikan roti mana, roti dari surga. Mereka minta yang lain, daging, akhirnya diberikan burung puyuh. Tetapi Mazmur 106 ayat 15 tidak berhenti di situ dengan kemudian mencatat, tetapi didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi saudara-saudara, rupanya permintaan yang tidak sesuai kehendak Tuhan kadang-kadang bisa dikabulkan, tetapi justru menjadi pelajaran atau disiplin Tuhan kepada umatnya. Saya ingat, saudara-saudara, seorang pemuda baru-baru ini menemui saya dan bercerita bahwa saya aktif di gereja, saya tahu bahwa sebenarnya saya tidak boleh berpacaran dengan yang tidak seiman. Tetapi karena orangnya baik, saya terus jalani. Dan ternyata memang bisa jadi kami bahkan berpikir untuk menikah. Tapi saya baru tahu nih, Tuhan memberikan suatu warning kepada saya, bahwa ternyata saya menjadi jauh daripada Tuhan, dan saya mengalami berbagai kesulitan. Saudara-saudara, kalau kita meminta dengan penuh percaya, terus-menerus, tetapi tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan pada dasarnya atau umumnya itu tidak akan mengabulkan. Tetapi kadang-kadang Dia izinkan terjadi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu, menjadi hal yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk kita itu memahami kehendak Tuhan. Karena doa yang penuh percaya dan dikabulkan adalah doa yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu untuk mempelajari bagaimana saudara dan saya bisa mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Nah, saudara-saudara, untuk mengenal kehendak Tuhan dengan benar, rupanya memang sejak Alkitab ini sudah lengkap dituliskan cukup bagi saudara dan saya, umat Tuhan. Maka Tuhan tidak berbicara secara langsung untuk memberitahukan akan kehendaknya, tetapi melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara, berdasarkan akan 2 Petrus 1, 12-15, ada 3 hal yang saudara dan saya perlu perhatikan untuk saudara dan saya bisa bertumbuh mengenal kehendak Tuhan, sehingga kita itu berdoa meminta kepada Tuhan dengan penuh percaya, meminta yang sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yaitu bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa mengenali kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Yaitu yang pertama adalah repeat.
Saudara dan saya perlu mempelajari Alkitab berulang-ulang. Berulang-ulang. Terus-menerus, jangan bosan, berulang-ulang. Saudara-saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 12, di situ dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya, aku akan mengingatkan. Dan sekalipun kamu telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi, meskipun kamu telah tahu, bahkan kamu itu hidup di dalamnya, tapi aku tetap mengingatkan. Itu artinya, saudara-saudara, perlu diingatkan berulang-ulang. Diri kita ini perlu diingatkan berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena saudara dan saya ini mudah lupa. Makanya Martin Luther itu pernah mengatakan, we need to preach the gospel to ourselves every day. Saudara dan saya perlu untuk mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, Injil itu, kepada diri kita sendiri setiap hari. Because we forget it every day. Karena kita ini lupa tiap hari. Nah, dengan kita itu mengingatkan diri kita, maka kita akan makin mengenali lebih dalam dan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan dengan mengenal kehendak Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa berdoa, meminta hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah membaca satu kisah tentang seorang pemuda yang mencari-cari pekerjaan, belum kunjung dapat, setelah berbulan-bulan tidak dapat, akhirnya dia itu ditawari untuk bekerja di suatu toko yang menjual batu-batu yang mahal harganya. Ada batu giok dan batu lain-lain. Nah, pada waktu dia diterima, karena dia itu tidak bergelar apa-apa, sekolahnya itu pas-pasan, maka dia diberikan satu tugas yang membantu saja. Nah, untuk minggu-minggu pertama, saudara-saudara, waktu dia masuk hari pertama, dia itu hanya diberikan tugas untuk memegang-megang batu giok dan menggosok-gosoknya. Dia pikir, oke, hari pertama itu, hari kedua mungkin diberikan yang lain. Ternyata masuk hari kedua juga hanya untuk memegang-megang batu giok lalu menggosoknya. Dan itu seharian, saudara-saudara. Hari ketiga, dia juga hanya diminta untuk megang-megang batu giok dan menggosoknya. Hari keempat begitu, hari kelima begitu, keenam begitu, sampai 2 minggu begitu, saudara-saudara. Wah, dia hampir keluar. Bosen. Tapi ternyata dia kan perlu uang. Dia terus jalani. Sampai sebulan, saudara-saudara. Tapi setelah sebulan, lalu dia dipindahkan menjaga toko. Ternyata pada waktu ada orang itu mau jual batu-batuan ke toko itu, pemuda ini begitu pegang, dia tahu ini batu asli atau tidak. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia sudah berulang-ulang, dia itu memegang dan menggosok batu giok. Nah, saudara-saudara, berulang-ulang, repeated, di dalam mempelajari firman Tuhan, akan membuat saudara dan saya juga mengenali mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Sehingga akan menolong saudara dan saya untuk bisa berdoa dengan penuh percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh dengan sehat tanpa kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana saudara-saudara itu membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, dan itu juga bisa menolong kita berdoa sesuai kehendak Tuhan dan bukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang kedua, berdasarkan 2 Petrus 1, 12-15 ini, mempelajari Alkitab firman Tuhan yang menolong kita untuk mengenali kehendak Tuhan dengan lebih dalam lagi, yaitu bukan hanya repeat, diulang-ulang, kita terus belajar, tapi juga perlu recall, mengingat-ingat, dan itu berhubungan erat dengan menghafalkan. Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Berapa ayat Alkitab yang saudara hafalkan?
Di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15, di sana dicatat 3 kali kata Petrus itu berkata, aku mengingatkan, engkau mengingat. Itu 3 kali ya, ayat 12, 13, dan 15. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu mengingat dengan menghafal kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal kehendaknya dan bertumbuh di dalam iman. Saudara, seorang pendeta dan penulis buku di Amerika yang bernama Chuck Swindoll, dia pernah bercerita bahwa beberapa tahun yang lampau dia itu pelayanan pergi ke satu kota. Setelah dia selesai berkhotbah atau seminar, dia itu ditempatkan panitia di satu hotel. Hotel mungkin bintang 4 begitu. Nah, dia kemudian pulang malam-malam, mungkin sudah jam 10. Dia di-drop sama panitianya saja di depan hotel itu, lalu dia masuk sendiri untuk istirahat di kamarnya. Pada waktu dia masuk ke lift, ternyata ada 2 orang yang juga masuk ke lift itu, yaitu 2 wanita. Nah, kemudian Chuck Swindoll karena tidak kenal, dia juga tidak ngajak ngomong, dia kemudian pencet button, tombol untuk dia itu naik ke tingkat di mana dia tinggal. Nah, pada waktu dia pencet tombol itu, dia tidak melihat bahwa 2 wanita ini juga memencet. Dia pikir mungkin satu lantai kamarnya kan, lalu Chuck Swindoll ini bertanya kepada mereka, kalian mau ke lantai berapa? Nah, Chuck Swindoll menjadi kaget karena ternyata 2 wanita itu menjawab serempak, ke lantai berapa? Terserah Bapak. Bapak mau ke lantai berapa? Ya itulah kami. Dia langsung tahu nih, ternyata 2 wanita ini wanita penggoda ya. Wanita yang tidak benar, yang juga kelihatan parasnya itu cantik lagi. Tetapi kemudian langsung muncul di dalam pikiran Chuck Swindoll itu Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dialah yang akan menuai akan hidup yang kekal. Langsung firman itu berbicara. Firman yang dihafalkan itu berbicara. Dia tahu bahwa dia harus mentaati firman itu. Begitu pintu lift itu terbuka, dia langsung pergi setengah berlari. Saudara dan saya, jikalau kita itu menghafal kebenaran firman Tuhan, maka di dalam situasi khusus, Tuhan akan berbicara, Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya dengan mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sehingga kita bukan hanya bisa berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dapat menghidupi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, doa dengan penuh percaya yang benar adalah doa yang didasari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk saudara dan saya bisa mengenali kehendak Tuhan, saudara perlu untuk repeat, mengingat dan mempelajari berulang-ulang kebenaran firman Tuhan, bahkan recall, menghafal, dan juga saudara-saudara dan saya perlu refokus, yaitu fokus pada inti Alkitab. Inti Alkitab, saudara-saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 15, di situ dikatakan demikian. Tetapi aku berusaha, Petrus yang berkata ini, supaya juga sesudah kepergianku itu, yaitu kematiannya, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara, apa yang dimaksud dengan istilah semuanya itu? Nah, kalau kita melihat konteksnya, yaitu ayat setelahnya, ayat 16-21, maka yang dimaksud dengan mengingat semuanya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan pribadi Yesus Kristus dan karya keselamatannya yang telah diberitakan di dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara, di dalam mempelajari firman Tuhan kita harus tahu bahwa inti kebenaran firman Tuhan fokusnya adalah diri Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Sehingga kita itu bisa tahu bahwa firman Tuhan ini dan kehidupan ini, it's not about us, it's not about me, but about Jesus. Yaitu tentang hal yang memuliakan Tuhan,
tentang diri Yesus Kristus, di mana kita hanya bisa mengenal Allah yang benar melalui dirinya. Jadi saudara-saudara, jikalau kita mengulang-ulang mempelajari firman Tuhan, dan kita terus-menerus mau untuk bahkan menghafalkannya, memasukkan dalam hati, dan kita itu tahu bahwa fokus Alkitab ini rupanya adalah pribadi Yesus dan karya keselamatan di dalamnya, maka kita akan tahu bahwa hidup ini sebenarnya yang sesuai kehendak Tuhan bukan untuk keuntungan diriku, diri kita, golongan kita, keluarga kita, tetapi adalah hal yang memuliakan Allah, memuliakan Kristus yang telah menebus kita, yang telah mati dan bangkit. Saudara-saudara, di Amerika pernah ada satu kisah bahwa penjara itu kan begitu banyaknya. Nah, ada satu penjara yang terkenal menakutkan, yaitu di kota penjara itu namanya Angola Prison. Nah, Angola Prison itu satu penjara yang bisa memuat sekitar 5.000 orang, dan yang ditahan di situ itu kelas-kelas kakap ya, yang akan dihukum mati karena kejahatannya begitu besar, atau yang dihukum seumur hidup, atau dihukum puluhan tahun. Nah, saudara-saudara, satu kali diceritakan bahwa di Angola Prison di daerah Louisiana itu, rupanya kepala daripada penjara itu, pemimpin dari penjara itu melihat mereka ini karena penjahat kelas besar suka berkelahi di penjara. Nah, karena suka berkelahi, kepala penjara ini juga mungkin agak gila, dia kemudian mengatakan, yang mau pisau silakan ambil, mau bunuh-bunuhan sekalian terserah. Padahal hukum tidak memperbolehkan sebenarnya, saudara-saudara itu. Tetapi kepala penjara itu memang setengah gila, akhirnya disiapin pisau. Dan saudara-saudara, ternyata tiap hari ada perkelahian, bahkan ada bunuh-bunuhan. Bahkan dihitung tuh setahun itu terjadi perkelahian tuh 400 kasus lebih. Satu tahun itu 365 hari, kalau satu tahun itu ada 400 kasus lebih, berarti tiap hari bisa lebih dari satu perkelahian itu. Tembok-tembok di penjara banyak bercak-bercak darah. Saudara-saudara, tapi itu berlangsung hanya 1 tahun lebih. Setelah itu, kepala penjara yang agak gila itu diganti. Dan yang mengganti kepala penjara itu orang Kristen, saudara-saudara. Dan dia kemudian menyita semua senjata tajam itu disita. Dan diganti dengan dia menyediakan Alkitab. Jadi di penjara itu diberikan Alkitab. Bahkan orang mau baca nggak baca, pokoknya disediain Alkitab. Banyak juga yang tidak mau membaca, bahkan mengambil dan merobek-robeknya. Tetapi saudara-saudara, karena di penjara itu banyak waktu, maka kemudian mulai ada orang-orang yang mengisi waktunya dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan tatkala mereka membaca firman Tuhan, ternyata tidak sedikit yang disentuh oleh Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka itu kemudian menjadi Kristen, mereka itu ingin untuk bisa belajar Alkitab dibimbing. Nah, kepala penjara itu tahu bahwa di seberang daripada Angola Prison itu ada sekolah teologi. Tapi kan nggak mungkin mengirim orang-orang penjara untuk ikut sekolah teologi. Jadi dia panggil beberapa dosennya untuk bisa PA, memahami Alkitab lebih dalam lagi di penjara dengan mereka datang. Dan saudara-saudara, pada waktu mereka itu banyak yang kemudian belajar Alkitab, banyak di antara mereka yang bersaksi, kami sekarang tahu hidup itu untuk apa. Bukan tentang kami, bukan tentang diri kami, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudara, kebenaran seperti itu, jikalau saudara dan saya juga alami, maka kita akan makin mengenali kehendak Tuhan di dalam permintaan-permintaan dalam hidup sehari-hari saudara dan saya. Jikalau kita tahu bahwa hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, kehendak Tuhan yang pasti adalah meninggikan Kristus yang telah menjadi Juru Selamat dan Tuhan kita, maka permintaan-permintaan kita juga akan berdasarkan dengan hal itu.
Dengan demikian, tatkala kita minta dengan penuh percaya, kita meminta hal yang makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jikalau kita meminta sesuai kehendak Tuhan, maka permintaan kita akan diberikan. Saudara memiliki permintaan apa di dalam hidup saudara? Bergumullah bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh iman kita, juga bertumbuh di dalam memohon, meminta kepada Tuhan makin sesuai kehendak Tuhan. Dan itu juga akan membuat hidup kita makin berkenan dan makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap saudara di dalam pergumulan apapun yang sedang saudara doakan, sehingga kita boleh makin hidup di dalam kehendak Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami bahwa apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh percaya, kami akan menerimanya, yaitu suatu kebenaran firman yang mengingatkan kami, tatkala kami meminta penuh percaya, maka itu berarti kami menempatkan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, Tuhan kami. Dengan demikian kami boleh meminta yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kehendak-Mu Kau berikan kepada kami secara lengkap di dalam Alkitab ini. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami untuk terus semangat mempelajarinya, menghafalnya, bahkan membuat kami melihat fokus Alkitab ini adalah diri Yesus Kristus dan keselamatan di dalamnya, sehingga hidup kami adalah hidup juga yang seharusnya berpusat kepada Kristus. Permintaan kami juga harusnya berpusat kepada Kristus untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, Engkau kiranya boleh memimpin setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh terus memimpin akan kehidupan kami, bertumbuh di dalam iman, di dalam doa kami kepadamu, di dalam meminta kepadamu, dan di dalam menjalani hidup yang memuliakan nama-Mu. Berkati akan jemaat dan pengurus Gereja Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, maupun setiap kami dimanapun kami berada. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu terus menopang dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam memanjatkan doa kepadamu dengan makin benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon semua ini dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan pujian dan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening yang tercantum di layar, ataupun memberikan secara langsung kepada gereja di Jalan Kemayoran Baru 21 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita masing-masing. Amin. Give thanks with a grateful heart. Mari bersama-sama saudara-saudari, kita akan mengucapkan syukur kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Allah yang selalu menguatkan kami dikala kami sedang mengalami berbagai macam problema kehidupan. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Saat ini tiba saatnya kami mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang kami beri tidak sebanding dengan pemberian yang Tuhan berikan untuk kami, yaitu mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas semua rahmat kebaikan Tuhan kepada kami, manusia yang berdosa ini. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan memberikan persembahan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan menutup kebaktian pagi hari ini. Kita akan memujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya persekutuan, penghiburan, kekuatan, didikan, serta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar,
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang sekolahnya. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kampung Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 031 731 2342 atau dengan Ibu Sari di 0822 450 73815. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia.